Bu Ilma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ini Bu Ilma, saya menemui Bu Ilma di sini punya tujuan untuk melakukan supervisi akademik. Nanti saya akan datang ke kelasnya Bu Ilma untuk mengamati proses belajar mengajar yang ada di kelas. Tapi sebelumnya ini saya pengen mengajukan beberapa pertanyaan dulu terkait kegiatan ini ya. Yang pertama, mungkin Bu Ilma bisa jelaskan ke saya tujuan pembelajaran hari ini itu apa, Bu? Tujuan pembelajaran hari ini ya. Hari Suaranya, ini di kelas 10 PDB 1 jam pertama dan kedua. Iya. Temanya tentang produk. Jadi saya nanti mengangkat tujuan pembelajarannya dengan strategi pembelajaran inquiry. Diharapkan inquiry, siswa dapat menemukan jenis-jenis produk. Oh gitu. Ya. Iya. Selain itu, ya mas itu saja satu. kegiatannya nanti terkait seperti apa? Kegiatannya nanti anak-anak mungkin saya jelaskan sedikit mengenai klasifikasi produk, kemudian tanya jawab, terus dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya. Oh, itu yang selanjutnya ini pertanyaan kedua. Kira-kira untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh siswa itu dalam pembelajaran kali ini apa saja, Bu? Pengetahuan ya, masih pengetahuan anak-anak, pengetahuan anak-anak tentang produk ya. Ya. Anak-anak bisa mengklasifikasikan produk, kemudian pengembangannya selanjutnya dari pengetahuan itu anak-anak diharapkan bisa mengaplikasikan dalam keterampilan berdiskusi ya, diskusi nanti. Kemudian dari hasil diskusi itu bisa dipresentasikan tentang klasifikasi produk, jenis produk gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ini strategi yang digunakan Bu Ilma dalam pembelajaran apa yang dipakai? Inquiry. Inquiry. Oh ya. Ya. Oke. Inquiry. Berarti mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang inquiry. Jadi strategi pembelajaran inquiry ini adalah strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru kepada siswa, di mana siswa itu dapat menemukan hal baru gitu ya, hal baru berkaitan dengan kalau saya nanti itu kan mengenai produk ya, nanti mungkin dapat siswa menemukan ternyata produk itu bukan hanya barang saja ya, produk itu ada barang dan jasa, kemudian barang itu ada yang berwujud dan tidak berwujud seperti itu nanti ya. dapat menemukan. Ya. Jadi ini jamnya ntar lagi ya Bu ya? Ya, baik. Ini bisa langsung ke kelas kita? Boleh. Oke, jadi kita ke kelas ya Bu ya? Ya. Oke, kita berangkat ke kelas. Semoga pembelajaran kita pada hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita pada waktu ini adalah tema baru tentang produk. Masih tetap dalam kompetensi dasar melakukan presentasi, semua berpendapat benar mengarah bahwa produk itu adalah yang di barang atau jasa yang kita fokus kepada produk itu sendiri. Kalau kemarin itu pembelajaran kita fokus pada bagaimana cara menawarkan. Sekarang ini pada kesempatan ini kita fokus pada produk. Kira-kira kalau barang itu seperti apa? Kalau minum seperti ini barang nyata enggak? Nyata. Kalau yang namanya jasa ini juga produk. Ada? Tidak kan? Kita menyimpulkan, kita fokuskan bahwa produk, ya, yang namanya produk yang ditawarkan, ya, kepada masyarakat supaya masyarakat tahu, ingin tahu, ingin mencoba dan sebagainya itu ternyata
pikiran dan perasaan. Nah, apa yang sudah ini pakai? Kalian bisa membuat kelompok, minimal 4 kelompok bersama kelompok ya, sesuai dengan yang kalian mau. Jadi kelompok itu kalian buat kelompok 4 anggota, satu kelompok ada 4 anggota. Sudah, sekarang silakan kelompok. Ya, setelah kelompok ini terbentuk, masing-masing kelompok mendiskusikan, ya, mendiskusikan masih tentang tema yang kita pelajari tadi, yaitu tentang barang, ya. Kalian cari barang privat dan barang bebas yang ada di lingkungan sekolah kalian. Minimal 10 barang privat dan 10 barang bebas yang ada di sekolah kalian tercinta itu. Cerita, jelaskan. Ya, ya, tentang barang tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Kepemilikannya itu adalah pribadi. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita lanjutkan pertemuan berikutnya saja. Karena saya ingin merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, ya, yang kita adalah mempresentasikan hasil diskusi per kelompok ya, kelompoknya nanti kita bisa maju dan kemudian untuk mempresentasikan apa-apa yang sudah kelompok kalian buat. Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan menyenangkan pada kesempatan hari ini. Semoga sekali lagi ilmu kalian, apa-apa yang sedikit yang telah kita lakukan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kehidupan kalian. Amin. Terima kasih. Bilang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya. Gimana tadi saya sudah masuk ke kelasnya Bu Ilma ya. Ya tadi luar biasa sekali. Nampaknya anak-anak sangat menikmati juga apa yang disampaikan Bu Ilma di kelas tadi. Namun ini ada beberapa yang ingin saya perbincangkan dengan Bu Ilma terkait kegiatan kita hari ini ya. Sebelumnya saya ingin tanya ke Bu Ilma, kira-kira dari nanti pembicaraan kita ini apa sih yang Bu Ilma harapkan dari obrolan kita nanti ini? Bu Ilma pengen ada sesuatu yang ingin yang ingin diperbaiki mungkin, atau tujuan yang belum tercapai mungkin, kira-kira apa? Ya, saya merasa banyak hal yang perlu saya perbaiki, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa seiring perkembangan zaman itu kan pesat sekali.
Dan itu saya akui bahwa saya merasa masih tertinggal gitu loh, apalagi ya pembelajaran dengan yang pendekatannya itu IT gitu ya. Saya itu merasa tertinggal sekali, dan nampaknya anak-anak itu justru malah yang lebih paham. Jadi saya itu hanya bisanya menggiring mereka untuk untuk menerapkan itu yang pendekatan IT itu, misalnya misalnya dalam memberikan tugas ya dengan pakai aplikasi ini, padahal saya juga belum paham tentang aplikasi itu, tapi kenyataannya anak-anak itu malah lebih paham duluan. Gitu ya. Jadi saya yang merasa tertinggal, bahwa saya yang perlu banyak belajar. Oke, jadi kalau boleh saya identifikasikan ya dari pernyataan Bu Ilma tadi, Bu Ilma ini merasa bahwa banyak yang harus diperbaiki, terutama dalam hal penerapan IT dalam pembelajaran seperti itu ya. Selain itu, adakah hal lain yang ingin Bu Ilma kembangkan, atau mungkin Bu Ilma menghadapi permasalahan seperti apa sih di kelas selain mengikuti perkembangan IT? Di kelas itu ya memang ya ada sih beberapa kelas. Kalau kelas yang tadi itu memang lumayan anaknya itu aktif ya, tapi hanya ada beberapa 1-2 anak itu yang malas, kurang antusias dalam pembelajaran. Kurang antusiasnya itu karena mereka itu kadang-kadang sangat terganggu dengan keinginan untuk megang HP-nya gitu loh. Ada beberapa gitu ya. Terutama anak laki-lakinya itu kok refleks ketika harus fokus ke pembelajaran, ternyata dia itu kok refleks gitu, HP-nya itu tiba-tiba langsung harus ambil. Gitu ya. Itu permasalahannya. Kurang antusias siswa. Karena mungkin pengaruh itu tadi. Dia tuh kayak pengen lihat HP terus gitu ya. Seperti itu. Kadang-kadang fokus. Ya hanya beberapa anak saja. Okay. Saya juga pernah sih kayak mengalami seperti itu, kayak anak-anak kadang-kadang pada saat diterangkan kok kayaknya HP-nya bunyi, terus dia pengen lihat ada pesan masuk seperti itu ya. Ini malah kayaknya dikendalikan. Iya, malah kayaknya kayak kecanduan game gitu. Langsung gitu ya. Gitu nampak. Seperti itu, kurang antusiasnya di situ. Terus selain itu, adakah permasalahan lain dalam hal siswa untuk proses pembelajaran itu? Ya, kalau misalnya kita kebetulan tadi itu kan saya memakai diskusi ya, pembelajaran kegiatan kita diskusi. Nah, diskusi itu biasanya kalau dalam kelompok itu istilahnya sekarang jagakno cuma satu. Jadi dia tuh merasa kayak tidak ada kemampuan untuk berdiskusi itu. Jadi mungkin padahal kan jurusan bisnis daring dan pemasaran itu kan lebih ke depannya harus mau berani untuk public speakingnya. Nah, rata-rata mereka itu kurang percaya dirinya untuk tampil, untuk berdiskusi, untuk presentasi, kegiatan-kegiatan seperti itu yang perlu peningkatan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri siswa. Itu tadi ada 2 permasalahan ya kalau dari sisi siswa ya, tentang kurang antusias karena mereka juga terpecah pikirannya dengan HP, konsentrasinya dengan HP, dengan game. Kemudian ketika berdiskusi juga mereka pasif ya, tidak semuanya bisa berkolaborasi gitu ya Bu ya. Itu kalau misalnya permasalahan yang muncul dari Bu Ilma sendiri itu, kalau boleh saya tahu, mungkin ada selain itu tadi permasalahan siswa, sekarang permasalahan dari Bu Ilmanya sendiri apa? Iya, banyak. Kadang-kadang saya juga mengalami repot misalnya dengan tema ini, kira-kira apa sih yang pas untuk bisa tersampaikan ke siswa itu bisa paham, sehingga dengan paham itu siswa bisa mempraktekkan. Kadang-kadang itu mesti terbenak dalam pikiran saya itu kira-kira apa ya enak untuk kelas ini disampaikan untuk cara pembelajaran saya gitu. Cara penyampaian materi ya. Iya,
pemilihan metode. Selama Terus ini penggunaan kalau media itu gitu juga ya. kadang-kadang Selama ini Bu Ilma merasa seperti apa dalam memberikan materi, kemudian menyajikan media ke anak-anak? Merasanya bagaimana? masih sama-sama saja, masih biasa-biasa saja, kurang Oh, gitu ya. greget gitu loh, kurang greget apa ya, seperti teman-teman yang lain. Teman-teman saya ingin seperti teman-teman yang lain yang penuh inovasi ya. Iya. Penuh inovasi, menggunakan model-model pembelajaran yang menarik sehingga siswa juga semuanya juga antusias. Iya. Nah ini kemudian cara Bu Ilma untuk mengatasi permasalahan ini, misalnya siswa yang kurang antusias dalam materi dan dalam berdiskusi, apa yang Bu Ilma lakukan pada anak-anak yang seperti itu? Iya, saya kembalikan kepada diri saya sendiri lagi ya. Kenapa kok siswa ini kurang begitu antusias pada saat itu? Saya juga kembali apakah model saya yang mengajar tadi kurang menarik, apakah dengan media-media yang juga kurang menarik bagi anak-anak, sehingga saya evaluasi lagi. Kira-kira apa sih yang dimaui siswa gitu, kadang-kadang itu apa sih yang dimaui siswa sehingga mereka itu mau, sehingga mereka itu juga punya greget untuk kalau diminta tugas, kalau diminta untuk melakukan aktivitas di kelas itu supaya greget itu ya, selalu saya evaluasi apa sih kira-kira. Saya juga sering berdiskusi, biasanya teman diskusi saya itu Bu Tria ya. Bu Tria itu juga kebetulan kaprodi ya. Bu Tria ini juga canggih lah kalau misalnya IT-nya, jadi sering beliaunya itu juga memberikan saran ke saya kayak ini terus mencarikan solusi, itu juga sering sekali. Kami juga sering berdiskusi masalah-masalah pembelajaran dan siswa. Oke, tadi selain Bu Ilma mengevaluasi diri, adakah mungkin pada saat tahu anak-anak yang tidak aktif itu tadi, pernahkah melakukan tindakan tertentu untuk istilahnya untuk memotivasi anak-anak itu? Adakah yang Bu Ilma terapkan, tindakan tertentu yang Bu Ilma terapkan gitu? Secara personal gitu. Ke anaknya, iya. Secara personal ke anaknya, iya. Kira-kira sebenarnya kamu itu maunya yang seperti apa? Terus ada kesulitan belajar di mana, dalam hal apa gitu ya. Kesulitan siswanya itu digali terus, informasi dari siswa saya gali terus. Kira-kira kalau misalnya seperti ini gimana kalau menurut kamu? Saya tuh pengennya gini loh Bu, kadang-kadang gitu. Ya memang dia itu juga punya solusi juga kadang-kadang. Saya tuh pengennya tugasnya seperti ini. Saya ingin gitu ya. Iya. Oke, sekarang saya ingin tanya juga tentang Bu Ilma tadi kan sudah tahu permasalahan yang dihadapi ya. Adakah rencana ke depan Bu Ilma untuk meningkatkan kompetensi Bu Ilma sebagai guru, terutama sebagai guru BDP yang notabene adalah guru produktif ya? Iya, guru produktif. Ya. Adakah rencana-rencana yang Bu Ilma buat? Iya, yang pertama yaitu tadi mengevaluasi ya, kemarin itu kekurangannya, kegagalannya terletak di mana, dievaluasi, diagnosis ya, istilahnya seperti itu. Terus istilahnya diperbaiki, dari hasil kekurangan itu diperbaiki. Terus jangan lupa didiskusikan juga dengan teman sejawat, itu yang penting bagi saya. Ya, diskusi dengan teman sejawat. Saya yakin bahwa teman sejawat itu pasti punya solusi, pasti punya masukan yang sangat bermanfaat sekali bagi pengembangan dalam pembelajaran saya. Selain itu, selain mengevaluasi diri dan berdiskusi, adakah cara lain Bu Ilma untuk mengembangkan diri? Ya, terus berinovasi, terus memang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa maunya siswa. Iya, bukan hanya mau kita kan. Ikut mengikuti perkembangan anak saja, ikut anak-anak itu maunya apa sih? Terus juga mengikuti tren-tren. Mungkin di pendekatan dengan teknologi itu juga yang penting sekarang. Iya, teknologi ya. Oke. Bu Ilma tadi merencanakan evaluasi diri, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian juga menanyai anak-anak ya, keinginan mereka itu apa, istilahnya memetakan ya. keinginan, kebutuhannya anak, kemudian terus berinovasi dengan media-media pembelajaran gitu ya. Oke, kira-kira nanti
rencananya Bu Ilma ini akan dilaksanakan mulai kapan? Dilaksanakan ya Penerapan memang perbaikan ini? ya secepatnya ketika saya ada punya kesempatan untuk melaksanakan. Itu ya? Ya, Di semester segera. depan atau gimana? Kira-kira di semester depan Bu Ilma sudah siap untuk menerapkan hal yang baru dalam pembelajaran ini? Ya, di semester depan ini juga Oke, menjadi semester depan ya. Nanti Bu Ilma dibantu siapa untuk mempersiapkan inovasi pembelajaran ini nanti? dibantu dengan siswa itu sendiri, siswa yang yang sekiranya menonjol mungkin bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan itu tadi ya, masalahnya kan mesti IT itu ya. Terus jadi bantuan iya. siswa untuk itu ya, iya, IT-nya terus juga ya. teman sejawat juga, teman sejawat, teman yang sama-sama guru produktifnya. Gitu. Oke. Jadi itu ya, oke Bu Ilma. Sebenarnya tadi kalau saya boleh amati, saya sangat mengapresiasi cara mengajar Bu Ilma. Bu Ilma itu saya merasakan akrab dengan siswa. Cuman mungkin ya nanti seperti yang Bu Ilma katakan ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki. Ya, dan Bu Ilma juga merasa sendiri kan ada beberapa yang memang masih kurang dan perlu butuh peningkatan. Oke. Jadi semoga nanti saya berharap Bu Ilma makin semangat ya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Terima kasih. Yang penting kan kalau masalah kedekatan saya kira Bu Ilma sudah oke lah, tinggal pengaplikasian metode dan mungkin media pembelajaran ya. Tetap semangat nanti. Saya mohon maaf tadi sudah mengganggu kelasnya ya. Nanti mungkin mohon izin juga untuk saya membuat istilahnya rangkuman dari hasil supervisi saya. Jadi cukup sekian Bu Ilma waktunya, karena waktunya kita sudah terbatas. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.